Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berkumpul walau dalam dunia maya ya. Dan semoga kita tetap sehat dan selalu diberi kesabaran ya. Apalagi masa-masa pandemi seperti ini jelas membuat keadaan nggak menentu. Yang punya anak kadang-kadang takut anaknya keluar, orang kecil, orang besar, apalagi yang besar pengennya minta demo, aduh pusing. Udah diberi pengertian tetap aja mau demo, tapi ya saya kekeh nggak ngasih. Ya, di samping kesibukan kita, alhamdulillah telah hadir di hadapan kita Ibu Nurmalina, teman kita, sobat kita. Beliau akan memaparkan tentang transformasi perpustakaan. Ini sangat menarik sebenarnya, apalagi saat ini perpustakaan berupaya untuk merubah mindset, merubah kulturnya, ya dari segala segi ya. Mudah-mudahan dengan adanya pencerahan dari teman kita Nurmalina M.Hum dapat membuka cakrawala yang lebih untuk kita semua dan semoga bermanfaat. Ya, silakan kepada Ibu Nurmalina, dipersilakan. Pencerahan nih Mbak Loli, bukan pencerahan Mbak Loli, sharing saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Kita masih dapat berkumpul ya. Akhirnya nyampe juga nih giliran saya ya. Padahal saya mau terakhir. Salam saya sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga silaturahmi kita mengikuti tetap terjalin ya, tetap kompak, tetap sharing informasi dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah. Sebelumnya saya minta maaf dulu ya, karena minggu lalu mestinya giliran saya minggu lalu, tapi karena ada acara keluarga kebetulan malam minggu lalu, jadi saya tidak bisa. Dan alhamdulillah malam ini ya mau tidak mau harus ya. Alhamdulillah ini sudah dibuat PPT semalam kalau ya saya share sampai jam 11 malam. Karena targetnya memang harus selesai semalam. Karena ini juga tadi baru sampai rumah maghrib ya, karena sekarang sudah buka, layanan sudah buka walaupun di tengah pandemi. Ya itu ya, jadi sekarang walaupun kita pustakawan, sharing dulu ya sebagai pustakawan, ya kita walaupun tidak lagi menjabat sebagai kepala, ya kita sebagai pustakawan masih tetap di perpustakaan. Ya kebetulan tadi ada Irjen itu melihat kegiatan-kegiatan tahun 2019 ya saya sebagai kepala perpustakaan waktu itu tetap mendampingi beliau. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada temuan-temuan. Oke teman-teman, kembali ke pokok permasalahan yang malam ini. Yang saya angkat adalah masalah transformasi perpustakaan. Ini sebenarnya merupakan penelitian saya tahun ini. Jadi sebenarnya ini saya ingin melihat itu apa sih sebenarnya yang perlu dipersiapkan dalam rangka melakukan transformasi ya. Karena sekarang kita sebenarnya ini kalau dilihat judulnya panjang ya, sebenarnya saya itu ingin melihat transformasi perpustakaan perguruan tinggi menuju perpustakaan riset di era Big Data. Tapi malam ini saya sederhanakan saja. Mungkin pokok bahasan malam ini atau diskusi kita malam ini hanya fokus ke pengertian transformasi dan alasan perlunya bertransformasi. Jadi kita tidak melihat dulu ke jenis perpustakaannya. Tidak melihat dulu ke jenis perpustakaan apa. Nah, ini kalau kita lihat pengertian transformasi secara umum ya dalam beberapa kamus, karena kalau kita belajar bahan rujukan umum ya itu kalau kita mencari pengertian sebaiknya kita cari lewat kamus. Nah ini kalau kita belajar dulu di S1. Jadi kalau lihat kamus itu jadi perubahan bentuk maupun fisik. Kalau pengertian dalam kamus besar bahasa Indonesia, jadi dia perubahan bentuk
bisa fisik, bisa non fisik, bisa sifat maupun fungsinya. Jadi lebih luas kalau perpustakaan kamus itu. Jadi kalau kita bisa simpulkan dari beberapa pengertian ini bahwa perubahan itu baik bentuk maupun fisik, baik sifat maupun fungsi, semuanya berubah untuk menuju keadaan lebih baik. Nah, ini perubahan ini dari perubahan yang tidak baik menuju yang lebih baik, ya dari yang baik menuju yang lebih baik lagi. Ini baik yang dilakukan oleh individu, dilakukan oleh kelompok, dilakukan maupun dilakukan oleh organisasi. Nah, dari kondisi yang saat ini menuju kondisi yang diinginkan ke depan. Kondisi yang saat ini menuju kondisi yang yang diinginkan ke depan, tentunya dengan dukungan kegiatan dinamika internal dan juga eksternal. Ini ada ini. Nah, di sini sebelum kita melangkah lebih jauh tentang transformasi, ini kalau saya lihat itu alasan sebenarnya, perubahan ya. Jadi perubahan perubahan di perpustakaan itu kalau menurut istilahnya Stuart ya. Kenapa hilang Mbak Loli? Jadi perubahan itu kalau kita lihat dari bukunya Stuart, ini saya mengambil dari buku Stuart ya, dari buku judulnya Library and Information Center Management, bahwa perubahan yang terjadi di perpustakaan dan organisasi layanan informasi itu ada namanya unplanned change dan planned change. Nah, ini ada dua alasan ini tadi. Jadi unplanned change ini perubahan yang tidak direncanakan, sedangkan planned change ini perubahan yang direncanakan. Nah, pertama adalah perubahan yang tidak direncanakan, ini sesuai dengan nama yang tidak direncanakan. Jadi kita itu berubah karena ada faktor tekanan dari luar. Nah, ini. Jadi kemungkinan besar itu menjadi bencana bagi kita di organisasi itu. Karena kita terpaksa. Karena terpaksa kita melakukan perubahan. Nah, ini akhirnya kita bereaksi terhadap perubahan tersebut. Nah, perubahan yang tidak direncanakan tadi itu terjadi sewaktu tekanan itu berada di luar kendali kita. Jadi kadang-kadang organisasi itu terpaksa. Yang namanya terpaksa ya hasilnya tentu tidak memuaskan. Nah, jadi kekuatan negatif yang unplanned change tadi itu pengelolaan yang buruk ya terhadap organisasi tadi, serta kurangnya visi ke depan. Kita jadi tidak tahu apa yang mau kita lakukan karena kita tidak mempunyai rencana terlebih dahulu. Kita harus berubah karena ada tekanan-tekanan dari luar. Nah, yang berikutnya adalah perubahan planned change, atau perubahan yang direncanakan. Nah, ini menurut Stuart yang paling bagus karena perubahan yang direncanakan ini mendorong untuk pembaruan atau kita mempunyai komitmen ulang pada organisasi dan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Nah, yang upaya perubahan yang direncanakan ini biasanya kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan, karena biasanya ini perubahan yang direncanakan ini tertuang dalam analisis SWOT ya. Tertuang dalam analisis SWOT, kita sudah merencanakan, kita akan mengadakan perubahan, kelemahannya ini, kekuatannya ini, tekanan dari luarnya ini. Ini biasanya mengelola perubahan ini memungkinkan personal perpustakaan itu bisa bergabung bersama-sama dalam visi ke depannya. Nah, proses ini biasanya melibatkan kemajuan. Interupsi, Bu Nurmalina. Apa? Share-nya belum ada ya? Ini materinya. PPT-nya. Ini bermasalah. Materi itu slide-nya. Iya, bermasalah. Lanjut aja, Bu. Oh, ya Kalau udah. dari aku bisa nggak, Pak Loli? Lagi usaha di bermasalah ini. Kalau dari aku bisa ya? Di laptop saya bermasalah. Oh, gitu. Iya. Aku lanjut aja dulu ya? Ya, lanjut Bu. Ya, lanjut, Bu. Oke, tadi jadi ke planned change ya. Jadi planned change itu perubahan yang direncanakan itu biasanya kita sudah punya visi, punya visi apa yang akan kita lakukan dengan perubahan itu ya. Nah, kondisi ini biasanya mendorong semua sumber daya yang ada di dalam organisasi itu untuk saling bekerja sama mendukung visi atau apa yang akan kita lakukan ke depan. Nah, ini perubahan perbedaan antara yang
perubahan yang direncanakan dengan yang tidak direncanakan tadi, perubahan yang direncanakan itu biasanya proaktif. Ya. Kita proaktif pada waktu yang tepat, sedangkan kalau yang tidak direncanakan itu kita menjadi reaktif. Nah, tentunya hasilnya antara proaktif dengan reaktif tentunya akan beda. Tentunya hasil yang akan baik itu adalah yang direncanakan, yang karena kita proaktif bukan reaktif terhadap perubahan tadi. Nah ini tadi ya. Balik lagi Mbak Loli ke tadi ke yang pertama Mbak Loli. Nah ini yang tadi ya. Ya. Nah ini ya. Jadi kalau menurut Stuart, ini saya ambil dari bukunya Stuart ya. Jadi kalau planning change itu pendekatan informasi kita bisa bekerja sama ya, memutuskan pilihan tepat terhadap teknologi yang kita gunakan. Jadi kalau kita mau berubah karena adanya perubahan teknologi, kita bisa bersama-sama memikirkan teknologi apa sih yang akan kita gunakan. Jadi kalau dalam perpustakaan misalnya kita mau mengadakan otomasi atau mau mengadakan perubahan teknologi, kita sudah tahu teknologi apa yang kita gunakan. Fasilitasnya juga ya, fasilitasnya apa, stafnya dan layanannya. Nah ini menurut SWOT. Jadi yang perlu dipikirkan menurut SWOT ketika kita mau melakukan transformasi itu teknologi, fasilitas, staf dan layanan. Nah jadi yang apa namanya, yang transformasi menurut SWOT. Lanjut berikutnya ya. Nah ini keuntungan kalau kita planning change tadi ya. Kalau kita melakukan perubahan itu dengan terencana. Jadi pertama kita bisa mengenali kebutuhan untuk perubahan tadi melalui analisis SWOT. Yang kedua bisa membimbing, kita mengidentifikasi dan menentukan tujuan. Apa sih sebenarnya tujuan kita untuk berubah itu? Apa kita hanya ikut-ikut saja? Nah, seperti perusahaan misalnya perlu otomasi. Apakah perusahaan kita memang benar-benar perlu otomasi? Apakah perusahaan kita benar-benar sebenarnya memerlukan RFID atau kita hanya ikut-ikut saja? Itu bisa memutuskan kalau kita sudah mempunyai rencana yang matang. Yang ketiga, kita dapat mendiagnosa variabel yang relevan dalam penekanan tadi perubahan yang digunakan. Bagaimana kita akan melakukan perubahan. Yang keempat itu kita menetapkan tahap dan bisa merencanakan perubahan tersebut. Karena perubahan itu tidak bisa kita lakukan seperti membalik telapak tangan. Itu ada tahapan-tahapannya atau proses-prosesnya. Oke, berikutnya. Nah, ini perubahan juga terkait dengan 5 hukum Raghunathan atau yang kita kenal the 5 laws of information library ya. Hukum perpustakaan. Nah, ini hukum perpustakaan ini bisa juga kita jadikan dasar ketika kita mau melakukan transformasi perpustakaan. Nah ini kalau dulu ini kan jadi yang original yang sebenarnya dengan yang konsep baru. Jadi kalau yang konsep pertama ini kan yang peslaunya ini yang pertamanya itu buku are used. Jadi buku itu untuk digunakan ya. Tapi sekarang konsep baru menjadi e-book. Jadi bukan lagi book tapi jadi e-books ya. Yang kedua itu second law itu every person his own her book. Nah ini kalau di sini kalau dulu kan masih kalau di konsep baru ini listener hear times. Jadi artinya pustakawan kalau ini kita belum dulu bicara pustakawan ya. Jadi kalau setiap orang memiliki bukunya. Kalau yang konsep baru ini setiap pendengar, jadi bukan itu lagi, ya sudah berubah menjadi pendengar di sini ya. Di sini bisa berubah jadi Photoshop, jadi tidak lagi ke book tercetak ini. Nah kalau kita lihat dari 5 hukum Raghunathan ini yang menarik itu yang kelima ini ya. Jadi kalau 1, 2, 3, 4 ini dia berubah konsepnya, tapi kalau yang 5 tetap. A library is growing organization. Nah, di perpustakaan itu adalah organisasi yang tumbuh. Dia tidak kalau yang lain berubah, jadi tetap. Nah, jadi hukum Raghunathan ini walaupun dia sudah puluhan tahun tetap bisa sesuai karena perpustakaan adalah organisasi yang tumbuh. Tumbuh di sini mungkin bisa kita terjemahkan dengan perlunya melakukan transformasi ya. Oke, lanjut lagi Mbak Loli.
Nah, dari hukum Raganathan ini bisa kita lihat ya. Jadi kalau dulu perpustakaan itu hanya menyimpan buku. Jadi hanya menyimpan buku. Kalau dulu kita tahu juga bahwa kita datang ke perpustakaan itu mencari buku, sudah ketemu buku, sudah kita keluar. Nah, pustakawan itu hanya membantu menemukan konten lokal dan fisik. Sudah kita kalau sudah menemui buku, perpustakaan nggak keluar, nggak lagi apa namanya berada di situ ya. Nah, kalau sekarang itu kita perpustakaan itu memberikan akses, jadi akses yang tidak hanya ke konten eksternal, tetapi juga konten yang diproduksi oleh komunitas akademik. Nah, sedangkan pustakawannya ini dia bisa membawa konten yang tersedia di berbagai dunia tadi dan membawa konten tersebut kembali ke komunitasnya. Nah, membuat konten di komunitas akademik itu tersedia untuk dunia. Nah, jadi kalau kita lihat di sini lebih ke aksesnya ya. Jadi tidak lagi menyediakan fisiknya, tapi lebih ke aksesnya. Aksesnya itu sudah akses mendunia. Oke, berikutnya, nah ini alasan transformasi tadi ya. Kalau tadi kita lihat perlunya perubahan, kalau menurut Stuart ini alasan transformasi itu pertama itu sumber daya ya, sumber daya atau resources ini dari yang tercetak ke yang digital. Kalau sekarang kan kita kenal perpustakaan itu tidak hanya bentuk tercetak, apalagi di pandemi sekarang, kalau kita hanya menyediakan tercetak, perpustakaan kita tidak ada yang berkunjung karena walaupun ada pengunjungnya juga pengunjungnya dibatasi. Tapi kalau digital ini kita bisa sediakan tanpa mereka perlu datang ke perpustakaan. Yang kedua yaitu yang perlu adalah layanan atau services layanannya. Nah, kalau dulu kan hanya perpustakaan itu layanannya itu hanya menyimpan, meminjam, mengembalikan, sudah. Tapi kalau sekarang kita sudah bertransformasi, layanan itu kita sediakan akses 24 jam. Jadi sekali lagi mungkin titik tekanan sekarang transformasi itu adalah aksesnya. Jadi kita menyediakan akses ke sumber-sumber informasi tadi. Yang kedua, yang ketiga adalah pemustaka ya. Nah, mengapa kita perlu bertransformasi? Karena pemustaka atau user. Apalagi kalau kita di perpustakaan perguruan tinggi, kita melayani rata-rata mereka yang berumur 2000 ke atas ya, 2000-an ke atas. Nah, ini kalau kita bisa apa namanya kelompokkan, mungkin bisa kita kelompokkan generasi Z. Nah, generasi Z ini beda kalau kita zaman dulu ya, kita dulu generasi kalau milenial, kalau kita mungkin generasi kolonial ya. Nah, ini mereka yang generasi Z ini dia fasih sekali dengan teknologi. Dan dia menurut penelitian mereka menghabiskan waktunya sebanyak 7,5 jam sehari untuk bermain di gawai media sosial itu. Jadi kalau kita tidak menyediakan layanan, tidak menyediakan konten yang yang sesuai dengan minat mereka ya kita akan ditinggalkan perpustakaan kita. Karena tadi pemustaka itu adalah generasi-generasi Z tadi. Mereka mungkin tidak mau lagi yang hanya tercetak saja. Nah, itu menurut Stuart. Ada lagi menurut dia Aileen ya, ini perpustakaan itu perlu bertransformasi dari fungsinya, dari fasilitas ya, fasilitas di sini seperti ICT atau teknologi, dan ketiga dari gedung perpustakaan. Nah, ini jadi ada beberapa alasan mengapa perlu bertransformasi. Jun, ya dari segi fungsi ya. Nah, dari transformasi fungsi ini terus sekali ya. Kalau dari fungsi ini, sandi besar nggak Mbak Loli? Ya. Jadi kalau ini kita masuk ke internet ya, jadi tadi transformasi perpustakaan sebelum adanya internet dan sesudah ada internet. Jadi kalau sebelum adanya internet kita itu memberikan multi entry service ya, atau pelayanan yang terpisah. Jadi kita melakukan pelayanan terpisah untuk pengadaan, pengolahan, transaksi, peminjaman, referensi itu terpisah. Jadi yang pengadaan terpisah, pengolahan terpisah ya. Nah, kalau sesudah ada internet ini kita menyediakan one stop service. One stop service ini maksudnya multi fungsi
pustakawan yang mempunyai multifungsi ya. Jadi dia bisa melakukan pengolahan, bisa melakukan peminjaman, bisa melakukan akses ya. Yang kedua itu mengumpulkan informasi dan pengetahuan umum yang tercetak saja secara lokal. Nah, kalau dulu. Jadi mengumpulkan yang tercetak dan juga secara lokal. Kalau sekarang setelah adanya internet kita mengoleksi, menyediakan akses ke informasi ya, ke sumber-sumber daya lainnya itu yang tersebar di seluruh dunia. Jadi tidak hanya lokal, tapi di seluruh dunia. Yang berikutnya sebelum menjaga koleksi dan akses informasi dan pengetahuan. Kalau dulu kita hanya menjaga ya, tidak hanya menjaga koleksi dan akses itu. Tapi kalau sekarang kita menambah nilai, jadi menambah nilai pada informasi dan pengetahuan itu. Nah, dan berikutnya kita melayani individu atau kelompok tanpa melibatkan potensi hubungan dengan individu atau kelompok lain. Kalau sekarang kita melayani individu atau kelompok sebagai anggota jaringan. Di sini maksudnya kita menyediakan fasilitas ya, fasilitas. Misalnya kita sediakan internet yang terhubung komputer yang terhubung ke internet. Nah, mereka ini individu ini bisa nanti berkomunikasi melalui fasilitas yang kita gunakan ini ke kelompok-kelompok atau jaringan-jaringan yang ada di seluruh dunia ya. Jadi tidak hanya terbatas di lokalnya. Yang berikutnya memberikan layanan on-site atau sebatas jam pelayanan. Ya. Kalau kita sekarang masih 6 jam ya, 6 jam pelayanan mengikuti jam kerja. Sekarang setelah ada internet kita bisa memberikan pelayanan selama 24 jam. Oke, berikutnya lanjut Pak Loli. Nah, ini berikutnya kita ke perpustakaan tradisional dan ke perpustakaan digital ya. Kita akan melihat bagaimana perubahan dari perpustakaan tradisional itu ke perpustakaan digital. Nah, kalau perpustakaan tradisional atau konvensional ya, perpustakaan kita itu berasal dari hanya katalog penerbit kalau dulu ya. Kita hanya mencari koleksi atau menambah koleksi itu dari katalog penerbit ya. Kalau abad 21 sekarang permintaan pengguna itu bisa melalui jurnal berlangganan, promosi penerbit, open access ya, lebih banyak lagi. Terus koleksinya terutama buku dan jurnal tercetak. Kalau sekarang kita sudah online database dan multimedia. Nah, pustakawannya juga. Kalau pustakawan dulu kita bekerja sebagai spesialis koleksi buku. Nah, kalau sekarang pustakawan sebagai penghubung dosen. Jadi kita sudah mitra. Kita mitra bekerja sama dengan dosen. Jadi kita tidak hanya sebatas mengurusi koleksi, mengurusi yang tercetak, tapi kita sudah mengadakan kerjasama sama sivitas akademika lainnya di perguruan kalau kita bekerja di perpustakaan perguruan tinggi. Terus manajemen informasinya berbasis ruang perpustakaan. Kalau sekarang internet tidak terbatas oleh ruang dan waktu, ya. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu, bisa walaupun kita ada di perpustakaan, tapi bisa kita melakukan komunikasi kemana-mana ya. Kalau seterusnya informasi dan aksesnya terbatas kalau dahulu, kalau sekarang sangat banyak dan hampir tidak terbatas. Berikutnya ya, yang pencarian menggunakan pustaka yang kita sekarang berbasis web dan tidak lagi tercetak, tapi sudah melakukan di jurnal ya. Yang online. Oke, berikutnya sedikit lagi ya. Ini cuma ada 15 slide, ini ada 13. Nah, ini juga menurut transformasi juga penting di perpustakaan. Ya. Kalau mungkin ada yang timbul pikiran kita kan sekarang kita tidak perlu lagi gedung perpustakaan karena kita sudah bentuk online semua. Layanan kan bisa kita lakukan tidak di dalam gedung ya. Tapi kalau menurut pendapat dari Dian Aileen tadi ya, gedung itu tetap diperlukan walaupun zaman sekarang semuanya sudah online ya.
yang berubah itu hanya fungsinya. Tapi kalau gedung perpustakaannya tetap digunakan, tetap diperlukan walaupun zaman sekarang sudah zaman online, tapi fungsinya yang mungkin yang berubah. Jadi kalau dulu gedung perpustakaan itu hanya tempat menyimpan koleksi. Jadi tidak perlu perpustakaan yang menarik ya, karena cuma ya kalau dulu ingat seperti gudang mungkin, seperti gudang hanya menyimpan koleksi. Kita datang perpustakaan mencari koleksi, sudah ketemu koleksi sudah pulang. Kita tidak perlu berlama-lama di dalam perpustakaan. Tapi kalau sekarang, nah gedung itu kita bisa lakukan tempat bersosialisasi, tempat learning space ya, tempat kita pelatihan, tempat kita meletakkan komputer ya. Nah, jadi di situ kalau dijadikan tempat sosialisasi tentunya gedung ini harus menarik. Gedung ini harus menarik, kita di dalamnya merasa nyaman ya, bisa tempat bukan hanya tempat meminjam buku, tapi bisa untuk ya bersosialisasi tadi, bisa tempat kongkoi-kongkoi istilahnya itu ya. Nah, ini pengembangan bahan multimedia bisa digunakan juga ya, bisa ruang pertemuan dan bisa untuk menggunakan ruang untuk komputer pribadi ya, mungkin banyak colokan di situ, ada tempat kita yang kalau kita mau diskusi rame-rame ada tempatnya, kalau kita mau bekerja sendiri atau quiet silent ada tempatnya. Itu fungsi fungsi gedung perpustakaan ya. Nah, jadi faktor-faktor fisik perpustakaan ini yang perlu kita perhatikan di zaman milenial ini adalah bentuk gedungnya. Nah, bentuk gedung ini bagaimana kita membuat gedung itu semenarik mungkin. Jadi sebelum orang datang ke perpustakaan itu dengan melihat gedungnya udah menarik. Wah, ini sudah menarik nih gedung di luarnya. Nah, di dalamnya lebih menarik lagi. Nah, jadi bentuk gedungnya. Kalau saya lihat itu di mana ya, kemarin di internet itu di Jepang di Cina ya, menarik sekali gedung-gedung perpustakaannya itu ya. Nah, mungkin kita di Indonesia belum ada yang bentuk menarik. Yang berikutnya adalah penataan ruangan. Nah, jadi penataan ruangan itu perlu kenyamanan, keamanan ya. Itu perlu kita pikirkan di gedung perpustakaan ini. Kemudian letak antara ruangan yang satu dengan yang lainnya. Nah, letak ini mempengaruhi juga mempengaruhi interaksi SDM yang berinteraksi di dalamnya ya. Oke, berikutnya yang terakhir ini. Nah, ini paradigma gedung perpustakaan ini mungkin yang perlu kita rubah ya. Jadi kalau paradigma lama bahwa gedung perpustakaan atau ruangan adanya tempat menyimpan buku, gedung yang tua ya, yang gelap, yang pengap, yang sepi ya, dilayani oleh pegawai yang tidak profesional. Nah, itu. Jadi kurang bergairah dan tidak ramah terhadap pemustakannya. Nah, itu yang harus dirubah. Paradigma lama itu yang harus dirubah. Jadi kalau kita mau masuk ke perpustakaan itu mungkin dengan wajah cerah ya, masuk ke keluar perpustakaan wajah merengut. Nah, itu yang ini lagi. Nah, mungkin paradigma itu yang kita harus rubah, bahwa perpustakaan itu merupakan tempat yang menarik, tempat yang sesuatu yang hidup ya, yang dinamis, yang segar dan menawarkan hal-hal yang baru. Produk layanan di dalamnya juga inovatif dan dikemas sedemikian rupa ya, sehingga yang apapun yang ditawarkan akan menjadi atraktif ya, edukatif dan kreatif bagi pemustaka. Apalagi kalau kita di perpustakaan guruan tinggi, mungkin kita harus menciptakan atmosfer akademik. Jadi kita masuk ke situ seolah-olah kita itu benar-benar kalau kita menjadi peneliti, serasa-rasa menjadi peneliti, masuk ke perpustakaan, serasa-rasa menjadi bakal jadi profesor. Itu ada aura akademiknya. Mungkin aura akademik inilah yang belum banyak di perpustakaan kita ya. Jadi kalau kita masuk perpustakaan itu kita berkonsentrasi untuk menyelesaikan tulisan kita, mungkin untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Nah, mengenai gedung atau space ini ya, ini kalau pentingnya tadi, mengapa penting kali ini di zaman milenial, di zaman yang online ya, ini juga terdapat dalam standar for library in higher education, jadi standar perpustakaan perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh ACR ya, Association Library ACRL, Association Center Research Library.
Jadi space ini atau ruangan ini salah satu prinsip dan indikator kinerja di perguruan tinggi. Jadi masih sangat penting. Masih sangat penting gedung atau space ini di perpustakaan. Karena space ini digunakan para intelektual ya untuk berinteraksi baik dalam lingkungan fisik maupun virtual. Jadi bisa digunakan secara fisik ketemuan langsung maupun mereka melalui virtual dengan kita menyediakan fasilitas-fasilitas seperti laptop, fasilitas-fasilitas seperti komputer yang terhubung ke internet. Ini untuk memperluas pembelajaran dan memfasilitasi penciptaan pengetahuan baru. Mungkin ini yang terima kasih yang bisa saya sampaikan. Jadi di sini saya melihat transformasi secara umum dulu ya, jenis perpustakaannya, tidak melihat ke SDM-nya ya. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman ya transformasi SDM-nya, mungkin transformasi ke yang lain-lainnya. Ini itu saja teman-teman ya, sekedar sharing dari saya. Mungkin nanti ada tambahan, ada yang perlu kita diskusikan, silakan saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nurmalina, menarik banget ya tadi ya paparannya. Tadinya saya berharap ada gambar-gambarnya. Gimana sih? Iya, transformasi itu ya. Apakah kerlap-kelip gitu atau jangan-jangan gedungnya jalan sendiri gitu. Saya berpikir tadi seperti itu. Agak setelah lagi aku cari gambar-gambarnya. Ya, monggo teman-teman, ini sesuatu yang menarik dari teman kita Bu Nurmalina. Mungkin ada masukan atau mungkin tanggapan atau mungkin ya apapun lah. Monggo. Nggak usah dipandu ya, langsung aja. Kalau enggak diskusi lain juga boleh Mbak Loli ya. Oh iya, boleh banget. Mbak Alin, boleh tanya. Jadi kalau tadi yang disampaikan Mbak Alin kan terkait transformasi yang menjadi hal yang tidak kalah penting adalah gedung ya. Jadi fisik gedung. Ya, fisiknya. Melihat tidak semua perguruan tinggi, kalau misalnya kita fokus ke perpustakaan perguruan tinggi itu bukan tidak bisa ya, belum tentu mampu untuk kemudian bertransformasi dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa gedung supaya nanti fasilitas berupa gedung supaya nanti perubahan fungsi yang tadinya peminjaman buku dan sebagainya kemudian mulai sedikit demi sedikit beralih menjadi tempat untuk sharing, menjadi tempat untuk diskusi, menjadi tempat untuk belajar dan sebagainya. Nah, kira-kira apa langkah yang harus dilakukan oleh pustakawan di sebuah organisasi tersebut atau di perguruan tinggi tersebut pada saat dia belum mampu untuk kemudian bisa menyelenggarakan atau mempunyai fasilitas berupa gedung yang memadai, tapi dia tetap harus bisa bertransformasi dari sudut mana yang kemudian paling mudah dan paling mudah dalam konteks ini adalah dari segi dana yang tidak terlalu besar, tapi masyarakat atau pemustaka kemudian tidak sedikit demi sedikit meninggalkan, jadi masih tetap berasa bahwa dia tetap berfungsi. Meskipun dalam konteks gedung mereka belum bisa memenuhinya. Kira-kira apa ya? Ya, makasih Mbak Dia ya. Ya, jadi gedung itu kan hanya salah satu. Jadi menurut Jan Aileen itu hanya salah satu dari bentuk transformasi yang bisa dilakukan perpustakaan ya. Dari fungsi, fasilitas, dan gedung. Nah ini memang kebanyakan kita gedung ini terkait dengan dananya juga ya. Kalau dana yang tidak ada, ya bagaimana kita mau membangun suatu gedung yang megah ya. Tapi sebenarnya kalau saya lihat, kalau kita lihat ya, apa gunanya gedung yang megah, koleksi yang lengkap, kalau layanannya tidak maksimal. Nah mungkin yang lebih penting lagi tadi layanannya. Jadi layanannya dari gedung itu kan hanya fasilitasnya saja, hanya salah satu bentuk. Kalau menurut saya ini ada lagi yang lebih tepat lagi tadi yang
dikembangkan steward ya. Jadi transformasi itu bisa dilakukan dari sumber daya atau resources, bisa dilakukan melalui layanan atau services, dan bisa melalui pemustaka. Nah ini mungkin yang lebih tepat kalau kita tidak punya dana yang cukup, tidak punya fasilitas yang lengkap, mungkin kita bisa maksimalkan layanan ini. Jadi layanan mungkin pertama kali orang masuk ke perpustakaan tidak tertarik ya, oh ini bukunya jelek sekali. Tapi ketika masuk perpustakaan dilayani oleh pustakawan yang ramah, dilayani oleh pustakawan yang care, sebelum orang bertanya dia sudah duluan nyapa ya. Terus pustakawan yang wawasannya luas, jadi bisa mencarikan apa yang diinginkan oleh orang, dia bisa penuhi. Nah mungkin awalnya dia masuk ke perpustakaan itu dengan tidak ada gairah karena melihat gedungnya tadi tidak menarik, tapi setelah di dalamnya dilayani dengan maksimal oleh pustakawan yang penuh wawasan, penuh dengan kompetensi, keluar jadi fresh. Nah keluar jadi fresh, jadi mungkin dari sini juga dia nanti bisa mensosialisasikan ke teman-teman yang lain bentuk promosi ya, untuk promosi bahwa layanan perpustakaan itu menarik. Walaupun gedungnya tidak menarik, tapi layanannya menarik, pustakawannya melayani dengan penuh care, terus dengan penuh kompetensi ya, apa yang kita dapatkan, apa yang kita inginkan atau yang kita cari bisa dicarikan, walaupun mungkin yang informasi atau polisi tersebut tidak ada di perpustakaan itu, karena perpustakaan kecil mungkin ya, pusakanya kecil, mungkin koleksinya tidak terlalu banyak, tapi si perpustakaan ini bisa melayani, bisa mencarikan menemukan informasi yang dicarikan, yang diinginkan oleh pemustaka. Jadi saya kira layanan Mbak Dia ya, layanan yang perlu kita tingkatkan. Jadi kalau tidak bisa kita bertransformasi dari satu sisi, mungkin bisa kita lengkapi dari sisi yang lainnya. Ya, jadi tadi kita tidak fokus hanya satu sisi yang tidak kita punya. Nah, jadi kalau kita dia melihat gedung tidak punya, jadi kita pustakawannya juga jadi tidak melayani, jadi tidak semangat. Nah itu tambah nggak ada lagi yang bisa kita banggakan intinya. Itu yang mungkin bisa ditambahkan yang lain. Berarti kembali lagi yang paling utama SDM-nya ya Mbak? Ya. SDM-nya itu yang utama. Ya. Memang lebih kita nggak bicarakan SDM-nya, tapi SDM ini sebagai pengelola ya tentu harus ikut bertransformasi di dalamnya tadi ya. Ya. Oke, makasih Mbak Dia. Ya. Tanya ya. Silakan Mbak Ana. Ya, silakan Mak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, apa? Kayaknya itu tulisanku yang di Aceh itu bertabrakan ya dari materinya Mbak ini Nirma itu Nurmalina. Mas Allah, masa lupa sih. Gimana Mbak? Jelas. Tabrakannya di mana Mbak Ina? Itu. Mari kita diskusikan ya. Ya. Layanan itu transformasinya itu di layanan yang buku. Ya, buku katanya udah berubah ke e-book dan e-journal. Kalau dalam tulisanku di Aceh itu tidak berubah itu sebenarnya, itu nambah hasanah koleksi aja. Cuma yang berubah itu layanan. Nah, perkembangan yang terkini itu perpustakaan harus kerjasama dengan media ini semacam Gojek, pengiriman. Oh ya. GoFood aja, Mam, GoFood. Beli bakso. GoFood, Mak. Nah itu. Nah di situ aku ceritakan juga.
bahwa itu sudah dilakukan sejak lama ya sebenarnya kalau kita di Indonesia baru. Selama ini kita kerjasama antar perpustakaan itu hanya untuk sertifikasi aja ya sebenarnya. Oh sebenarnya, Akreditasi. sertifikasi perpustakaan aja. Tapi dalam kenyataannya kerjasama itu tidak ada sama sekali. Nah itu baru ditingkatkan dalam layanan itu. Nah di luar negeri itu ada layanan peminjaman. Jadi mereka misalnya ini buku di mana? Adanya di Perpustakaan Palembang. Yang minjem UIN Lampung. Nah itu kerjasama dengan JNI apa ya? Terus itu dikirim ke kita. Nah itu perpustakaan itu harus kerjasama dengan jasa pengiriman. Tidak berubah. Jadi pelayanan itu malah ditingkatkan. Begitu juga karena kita sudah kerja di rumah, itu pelayanannya bukan pelayanan datang, pelayanan lewat by phone. Jadi dosen kirim, saya butuh buku ini, saya dalam itu lagi seminar, bukunya ini. Langsung kita catat, kita cari, kita kirim gitu. Jadi buku yang dokumen itu tidak hilang, tidak berubah, nggak berubah, tetap ada. Cuman hasanah koleksi makin banyak dan multi media ya. Dokumen ada, elektroniknya ada. Dan itu kalau tulisan saya di situ boleh alin, tapi aku pikir-pikir aku minta dong ininya materinya. Ujung-ujung minta materi. Ya, jadi Mbak Ina sebenarnya nggak tabrakan Mbak Ina. Jadi maksudnya koleksi tercetak tadi tetap sih, koleksi tercetak tetap, tapi kita tambah dengan transformasi tadi dengan yang tercetak, yang digital ya, dan digital juga. Dan perluasan tadi benar kalau tadi tetap misalnya kita hanya punya tercetak, tidak ada yang digitalnya. Ketika ada pemustaka yang tidak bisa datang ke perpustakaan, yang bisa tadi menggunakan jasa Gojek kali ya, bisa datang ke perpustakaan ya. Nah ini juga tadi ya saya ditanya oleh kebetulan ada Irjen ya sedang ke UIN kami, dia nanyakan sudah kerjasama belum Bu perpustakaan kalian? Saya bilang sudah Pak kerjasamanya dengan Perpustakaan Nasional, dengan Perpustakaan Perguruan Tinggi se-Indonesia. Bentuk kerjasamanya apa dia bilang? Saya bingung bentuk kerjasamanya apa ya. Jadi nampaknya kalau selama ini kita bentuk kerjasamanya hanya berupa kegiatan ya. Ada kegiatan. aja. Kalau tadi Gojek itu ya. Gimana Pak Azhar? Itu bukan kerjasama itu. Itu kita memesan, kita menggunakan jasanya. Ya. Kalau kerjasama itu ya memang ada deal dengan perusahaan Gojek, misalnya harga lebih lebih murah atau gimana, gitu. Itu mungkin pemahaman saya ya. Jadi kita juga harus mendefinisikan kerjasama itu apa. Ada MOU ya, seperti itu. Misalnya contoh, kita kerjasama dengan penerbit dalam hal layanan koleksi digital, peminjaman pakai DRM. Nah itu kan kerjasama. Gitu. Mungkin gitu ya sedikit mengomentari. Tapi kalau GoFood boleh Mak. Kalau GoFood mau aja aku, baksonya mana? Iya. Nah ini contoh ya. Jadi kemarin sempat diskusi dengan Mbak Loli di Makassar itu, UIN Alauddin ya Mbak Loli ya. Di Makassar itu sudah menerapkan konsep Golib. Jadi begini, mereka bukan pakai Gojek atau apa gitu ya, tapi mahasiswa yang diberdayakan. Mahasiswa. Nah, kemudian pemesanannya itu lewat WA. WA-nya itu include di dalam opak. Gitu. Jadi misalnya ibu itu nyari koleksi tuh di opaknya tuh. Ya, nanti di situ keluar judulnya, cantumannya lah ya.
Nanti di bawahnya ada WhatsApp di situ, menghubungi berapa orang di situ kan, kontak untuk bisa mengantarkan dan seterusnya. Nah, itu bisa diterapkan seperti itu. Nanti tinggal menanamkan menaruh codingan di opaknya ya. Misalnya di Slims gitu ya. Tinggal klik nanti kemudian berhubungan sama si mahasiswa itu. Tapi tentu harus dibangun dulu ininya, harus dibangun sistemnya, bayarnya gimana, jangkauannya seperti apa, jangkauan rumahnya dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi bagus juga sih memberdayakan mahasiswa ya. Lagi butuh-butuhnya. Dan saya kira juga Perpus tidak tutup ya layanannya, tapi tetap buka, tetap melayani, tapi tidak harus ke Perpus. Itu contohnya. Dan mungkin juga hal yang lain mungkin terkait dengan COVID ini ya. Saya kira yang sudah banyak diterapkan di luar negeri itu digital reference. Jadi as librarian itu betul-betul bisa dioptimalkan. Kalau di OPAK itu misalnya ada kayak semacam chat langsung ya, komunikasi, bertanya. Kira-kira pustakawan sudah siap belum dihubungi jam-jam kerja ya untuk ditanya-tanya untuk apa, itu as librarian itu ya yang itu juga saya kira sangat bisa dioptimalkan saat seperti ini. Jadi WFH-nya itu betul-betul bisa dirasakan optimal seperti itu. Mungkin itu sekedar tambahan aja ya. Silakan dilanjutkan. Ya, ini kita kapan ya seperti pustaka di luar negeri ya yang bisa maksimal begitu ya. Iya kan, mereka tuh betul-betul ya ada as librariannya. Iya. Kayak gampangnya gini, kalau kita biasa kan ada masalah-masalah dengan, misalnya contoh saya kemarin contoh ya, saya masalah dengan TV saya bermasalah, saya buka tuh websitenya, terus di situ ada layanan chat gitu ya, kayak BNI lah, BNI call gitu kan. Kita kemudian terhubung ke mesin, Anda malahnya apa gitu kan. Paling tidak minimal kita biasanya minta hubungan langsung dengan customer service kan, seperti itu kan. Dalam hal ini pustakawan, terus kita sampaikan masalahnya, terus biasanya itu servisnya itu datang ke rumah kita untuk ini, jadi kita nggak perlu datangi angkat-angkat TV dan seterusnya. Nah itu kira-kira sebetulnya itu kan bentuk-bentuk seperti itu sudah lama diterapkan oleh perusahaan-perusahaan bisnis kan. Layanan-layanan call 24 jam, polisi misalnya, pemadam kebakaran, ya kan, yang kemudian kita langsung dihadapi dengan mesin penjawab ya, otomatis gitu kan. Kalau Anda ini tekan 1, kalau ini tekan 2, ya kan. Ingin berhubungan dengan customer service, hubungi ini. Nah, ini tunggu nanti kemudian dijawab. Kira-kira tantangan kita pustakawan sudah bisa seperti itu enggak? Saya kira di masa pandemi ini harusnya sudah seperti itu ya. Jadi memang ya gitulah ya. Mungkin itu ya. Jadi tantangan kita ke depan harusnya sudah setara dengan layanan-layanan bisnis profesional. Ya minimal chat aja dulu lah yang ada di website itu dan langsung dijawab. Kita aja jangankan chat, email aja gunakan. Ini saya lihat, maaf saya mungkin mengkritisi para pengguna email yang menggunakan email institusi ya. Kalau email pribadi mungkin nggak masalah, tapi kalau email institusi atas nama perpustakaan library at bla 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 ac.id, email library tapi jarang dibuka itu, sehingga orang kalau ngirim email itu nggak dijawab ya. Itu hanya istilahnya keren-keren aja, memberi informasi di website info@library.ac.id ya, tapi kemudian email itu nggak dibuka-buka gitu. Itu juga bentuk kritikan itu. Coba Bapak Ibu merasa nggak tuh ya. harusnya Bu Ina kan beda
Nah, harusnya kita juga terbiasa dengan membuka semua karena kita profesional kan. Itu contoh aja sih. Nah, kalau misalnya kita kan kalau misalnya di Android itu kan bisa multi akses email. Harusnya kita buka semua setiap saat, tiap hari. Kan email pribadi aja. Saya juga merasakan di jurnal. Saya kan aktif di jurnal. Di email itu pasang email jurnal kan, tapi jarang dibuka emailnya. Misalnya kayak gitu. Iya. Ya mini chat aja lah yang ada di web itu yang kita mungkin agak cepat responnya. Kalau yang kayak lembaga profesional itu mungkin masih jauh ya. Oke. Mungkin ada yang lain. Iya. Tuh Bu Weni mau memberikan kesimpulan tuh. Ya Allah, Ya, silakan Mbak. datang ngasih kesimpulan. Silakan Bu Eni. Ya, sudah pasang Maaf ini. yuk, jaringan nih jelek. Sudah tidur ya si ini? Ya, udah Sama tidur. Pak Azwar. Halo Pak Azwar. Iya Bu, gimana Bu Ana? Sama juga pengalaman di kami juga Boleh. gitu. Kayak kalau Pak Azwar kan TV ya kasusnya, kalau saya mesin cuci. Gimana Bu? Cerita dong. Suami saya juga begitu, dia kan Samsung ya. Samsung ya. Itu di kontak juga pakai chat aja, chatnya dengan yang di service center yang di pusat Jakarta kan. Nah dari Jakarta nanti kan dialihkan yang ke Semarang. Jadi dari Semarang, dari teknisi yang di Semarang itu yang datang ke rumah. Jadi ya memang sama, kita nggak usah ngotong-ngotong mesin cuci ke service centernya itu, tapi mereka yang langsung datang dan itu cepat sekali memang. Ya memang sih ada ongkos itunya ya. Tapi kalau memang ada kerusakan, lah nanti sudah plus ongkos spare part yang diganti plus ongkos pasang dan servisnya itu. Jadi hitungannya ya murah sih, dan itu memang bagus juga diterapkan di Perpus. Cuman kalau di Perpus kami memang sementara masih karena budaya di Perpus Wali Songo itu memang banyak yang ingin datang ke kampus. Jadi kayak pandemi itu kan masih banyak yang WA, Bu gimana saya boleh datang? Nah kita kan nggak pakai yang WA di opak itu Pak Azlan. Tapi WA-nya WA pribadi, CV-nya siapa yang dipasang di player gitu. Jadi ya yang nomor saya yang dipasang sama nomor teman saya juga itu yang penuh dengan WA dari mahasiswa. Jadi mereka banyak sekali yang WA mau mengembalikan buku lah, yang mau transfer denda lah, yang mau apalah lah. Itu yang kontaknya langsung ke kontak personnya yang dipasang di playernya. Enggak yang otomatis di website Perpusnya itu loh Pak Azwar, karena memang kita karena sebenarnya kalau udah sampai di sana kan enak ya, kita semua bisa menangani lah. Kalau gini kan ya terpaksa emak-emak yang sampai malam pun kadang mahasiswa itu kan nggak tahu jam kerja kan, mereka ya jam berapapun dia butuh dia tetap WA, kadang sampai lupa WA aja sampai numpuk banyak banget baru kita balas. Nggak apa ini pun juga gitu Mas, ya memang karena keterangan kalau layanan mau pinjam buku, dan kita kan memang waktu itu awal pandemi itu kita belum ada e-book ya, dan baru sekarang aja kita sudah punya e-book itu. Kemarin kita sarankan untuk ke Ipusnas, ke Ijateng yang kita mereka bisa mengakses kan secara online. Meskipun mereka banyak sekali yang menawar pingin masuk ke Perpus mau ngambil buku secara fisik gitu. Meskipun kita layanannya kayaknya ya cuma kayak gitu aja, tapi mereka memang budaya di perpustakaan di bawah Kementerian Agama kayaknya memang banyak yang maunya itu datang ke Perpus. Beda sekali kalau saya melihat di perpustakaan Undip, perpustakaan UI dulu ya, kan kelihatan lengang gitu. Tapi kalau di perpustakaan di bawah Kemenang itu waduh seperti pasar tumpah itu kan. Apalagi kalau pas masa-masa ujian, pas masa mahasiswa baru yang baru masuk itu sebelum pandemi. Makanya sekarang itu masa pandemi sebenarnya kangen juga. Petugas pustakawannya kangen dengan mahasiswa yang banyak yang datang, mahasiswanya juga banyak yang kangen dengan mau datang ke Perpus. Jadi ya sementara ini sih memang belum dilayankan. Cuman kan terutama semua perguruan tinggi kan memang tidak, semua perpustakaan tidak ada layanan itu ya. Waktu zamannya offline, zamannya masih belum pandemi, itu kan kita ada kalau pinjam koleksi, tapi tidak dipinjam bawa pulang koleksinya ya, kita hanya pinjam di fotokopi. Itu biasanya kan ada kartu sakti itu loh, ada kan?
Ada nggak di teman-teman ya? Ada kartu sakti itu yang dari FPPTI. Satu yang FPPTI sama yang FKP 2TN. Kan pada jadi anggota ya? Kalau yang jadi anggota FKP 2TN itu kan kita bisa pinjam di seluruh perguruan tinggi negeri yang masuk jadi anggota FKP 2TN. Dan mahasiswa banyak yang itu yang daftar jadi anggota nanti dapat kartu dan mereka bisa pinjam di mana saja. Tapi itu memang sebatas hanya fotokopi, tidak dibawa pulang seperti pinjam di perpustakaan sendiri gitu. Itu aja sharingnya. Nanti ada lagi tak tambah lagi kalau masih ingat. Bu Ana tadi terpancing sama mesin ini, TV. Kenapa Pak Azhar? Terpancing apa? Ya, Terpancing sama TV. Iya betul, Bu Ana, betul. Betul, saya kira. Iya. Kalau di ini memang gitu, kerjasama dengan perpustakaan Jawa Tengah juga ada kartu sakti. Kalau dulu itu kalau kartu sakti sama kartu apa ya, jasa seperti itu. Mungkin Pak Joko tahu itu karena di sana juga mungkin sama ya Pak Joko ya. Insya Allah. Kalau tepat. Halo Pak Joko. Kalau ya, saya mungkin seperti yang Mbak Ana sampaikan itu sudah kami lakukan di perpustakaan UII, tapi untuk WA-nya itu hotline, jadi resmi, dan menyediakan admin kita. Admin itu kita bayar per bulannya untuk menjawab itu, seperti Mbak Ana sampaikan tadi. Itu jangan sampai WA pribadi, kasihan Mbak Ana, tidak cuma Mbak Ana saja, tapi kasihan suaminya. Malam di WA mahasiswa, suaminya yuk nggak kopen nanti. Itu nganu saran saya, memang khusus untuk hotline, itu WA institusi, itu disampaikan ke websitenya perpustakaan. Nah, silakan Mbak Ana kunjungi websitenya perpustakaan saya, library.ui.ac.id. Silakan dicermati, itu insya Allah ada hotline-nya. Dan tadi yang disampaikan Mbak Nurmalina sangat menarik ya, itu kaitannya dengan transformasi perpustakaan. Kalau dulu itu sistem manual itu kepemilikan, mungkin sekarang adalah keteraksesan. Jadi ini juga menjawab pertanyaan tadi. Kaitannya dengan gedung, memang saat sekarang memang gedung itu sebagai daya tarik juga, tapi karena COVID seperti ini, yang dipentingkan adalah keteraksesan. Makanya tadi disampaikan, sekarang formatnya adalah e-book, e-journal, dan sebagainya. Dan terus terang aja, untuk di Indonesia ini, memang masih perpustakaan hybrid ya, hibrida, yaitu melayangkan yang cetak maupun yang digital. Saya kira itu memungkinkan sekali. Dan tadi apa yang disampaikan Mas Aswar memang begitu menarik ya. Kalau yang di tempat kami namanya interlibrary loan, jadi peminjaman antar perpustakaan, dan menggunakan juga bukan kerjasama ya, tapi jasa Gojek itu yang di COVID kemarin, karena saat sekarang kita masih pembinyamannya karena masih COVID, untuk memutus COVID kaitannya dengan penyebaran airborne melalui udara itu, biasanya kami sistemnya open access, tapi saat sekarang untuk masa transisi masih COVID ini, kita sistemnya close access. Jadi mahasiswa tetap dilayani tapi close access. Jadi diambilkan pustakawan ke jajaran rak. Setelah itu mahasiswa dapat langsung dipersilahkan. Itu yang kami terapkan. Dan tadi Mas Aswar menarik sekali sama Mak Nurhaini. Nah, itu juga menarik karena menyampaikan bahwa untuk digital atau format digital itu memang sudah dari dulu, dan saat sekarang memang
untuk perpustakaan kami itu memang orientasinya digital. Jadi untuk pengadaan buku cetak itu dibatasi, sementara e-book e-jurnal itu yang kita genjot. Itu sangat menarik. Dan saya ingin tanya sebenarnya tadi sama Mbak Nurmalina, untuk presentasinya itu menarik, tapi sayang ya, karena mungkin saya biasanya menggunakan Zoom meeting. Nah ini pakai Google apa? Google Meet ya. Itu saya tadi nggak tahu caranya gimana melihat apa PowerPoint-nya. Itu cuma saya melihat Mbak Nurmalina menyampaikan begitu menarik dan cantik ya. Jadi ya saya diam aja. Tapi untuk PowerPoint-nya nggak kelihatan bagi saya tadi. Itu Mbak Nurmalina tadi sampaikan bahwa untuk menambah nilai informasi di dalam perpustakaan itu penting. Yaitu untuk kegiatan real menambah nilai informasi itu apa? Karena tadi saya tangkap seperti itu. Dan juga kaitannya dengan sekarang bukan hanya penyedia atau penjaga informasi, yaitu kaitannya dengan menambah nilai informasi. Terima kasih, itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo ya. Ya mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan. Enggak ya, aku apa yang sekarang ini seperti pustakaan itu berubah sekarang sudah jadi dulu kan apa tidak berbasis cari uang ya, tapi sekarang sudah jadi tempat mencari duit. Waktu ikut webinar di Aceh itu mereka kan sudah model ini apa model sudah menggunakan aplikasi yang berbayar itu. Jadi kalau mengambil sertifikat harus pakai aplikasi mereka dan ribet lagi kita melihat itu klik sana klik ini salah lagi ngulang lagi salah lagi ngulang lagi. Ujung-ujungnya keluar angka nilai sertifikat itu. Harganya katanya 0 rupiah kalau yang download. Nggak taunya yang ini yang dikirim 15.000. Ujung-ujungnya dia pakai ngirimnya itu jadi 50.000. Waduh kata saya langsung keluar aja. Males aku kalau kayak gini caranya. Gua dikerjain sama aplikasi perasaanku. Kan disebutkan gratis, kenapa jadi bayar? Nah, sekarang kayaknya arahnya sudah ke sana. Perpustakaan itu sudah jadi apa? Sudah cari duit. Nah, bagus sih. Ya, oke, kayaknya sudah apa ya blended di perpustakaan ya, library blended ya. Kita sudah maju ini kerjasama dengan ini nanti pas pengiriman tertera sekian. Satu sertifikat harganya 15, pas terkirim 50.000 harus bayar dulu. Bagus sih, cuma sudah ini. Tapi kan setauku perpustakaan itu kan gratis. Tanpa ada biaya. Biasanya kan Mbak Ina itu kita bayar waktu sebelum ikut kegiatan kan Mbak? Ya? Biasanya kan kita bayar itu sebelum ikut kegiatan kita transfer. Iya, nah dia kan dalam dia mengasih apa tuh poster itu tertulis gratis gitu kan. Nah, pas kita ikut, kita tanya linknya di mana nih kita mau absensi gitu. Ada silakan dikasih aplikasi, klik, terus masuk lagi gitu itu apa model aplikasi yang berbayar. Klik, ujung-ujungnya suruh bayar 50.000. Mau marah bener aku dikerjain sama orang Aceh nih. Kelakuan orang Aceh. Gitulah aku orang Aceh nih. Orang Medan kalau itu. Mbak Nurmalina, pertanyaan saya belum dijawab, Mbak. Yang menambah nilai informasi Pak ini ya Pak Joko ya. Ya, kalau nggak salah dengar. Menambah nilai informasi. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Joko ya. Jadi sepengetahuan saya ya kalau untuk menambah nilai informasi itu
dapat kita lakukan dengan menyediakan akses ke sumber-sumber informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya, Pak Joko. Jadi misalnya kita membuat portal ke sumber-sumber yang sudah kita seleksi oleh perpustakaan. Nah, nilai informasi ini dapat juga kita berikan pada waktu yang tepat dan waktu yang cepat. Jadi nilai informasi itu kita menyediakan akses ke sumber-sumber yang terpercaya tadi. Jadi mereka tidak perlu lagi, kalau kita ke Google kan bisa kita ditunjuk ke sini aksesnya. Tapi itu kita di perpustakaan kita sudah seleksi, kita sediakan satu portal mungkin ke akses yang berkualitas tadi, sehingga informasi yang kita berikan bisa dengan cepat dan tepat. Nah, itu mungkin nilai informasinya tadi ya. Dengan nilai informasinya itu kita memberikan informasi atau akses itu dengan waktu yang cepat dan ke portal yang tepat. Nah, itu. Di perpustakaan dapat menyediakan fasilitas ya untuk membantu individu agar dapat terhubung dengan jaringan untuk berbagi pengetahuan dan berkolaborasi dengan orang-orang di luar kelompoknya. Jadi tidak hanya internal tapi juga eksternal. Ya, selama ini kan perpustakaan itu kita lebih memperhatikan pengetahuan yang sudah terekam ya, yang sudah terekam ya, di luar pikiran penciptanya ya. Padahal sebenarnya masih banyak pengetahuan yang ada di dalam kepala kita ya, dan belum pernah direkam dengan sumber-sumber informasi yang kita kelola selama ini. Nah, jadi dalam hal ini perpustakaan mungkin dapat menyediakan fasilitas yang memudahkan terjadinya keseluruhan proses pengetahuan tadi. Misalnya menstimulasikan diskusi di perpustakaan maupun di bilis ya. Terus kita merangkum, membuat resensi diskusi-diskusi tersebut. Terus membantu pengguna melakukan e-publishing, bagaimana cara mempublish namanya tulisan-tulisnya, sharing ya, menyiapkan publikasi dalam berbagai format, misalnya menyajikan hasil penelitian dalam bentuk film dan mengelola file-file elektronik dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Pak Joko. Silakan kalau ada teman-teman yang lain, bagaimana cara namanya untuk menambah nilai informasi tadi. Makasih. Pak Rodin tuh, Pak Rodin, bantuin jawab. Nah, yang mana Pak Rodin ini belum keluar. Pak Rodin. Mana Bang Roni ini? Jelas aja, iya. Mbak Weni, mana Mbak Weni ini? Kalau tempat kami, Mbak Normalina, Ya, silakan Pak. itu tidak hanya menyediakan informasi, tapi perpustakaan sampai dengan sekarang adalah memproduksi informasi, Mbak Normalina. Nah, ya. Jadi perpustakaan kami di dalamnya itu ada penerbitan untuk buku-buku dosen dan mahasiswa, Mbak. Jadi kami juga memproduksi informasi, ya nanti informasi itu bisa di-share ke mahasiswa-mahasiswa kalau membutuhkan buku-buku dari dosen yang mengerti. Itu tambahan kita. Jadi kami juga kan mengelola penerbitan. Kalau nggak salah juga Pak Joko ya. Tapi adanya cukup gamblang itu, okay. Untuk penambahan nilai informasi itu cukup gamblang ya. Mungkin juga kaitannya dengan untuk informasi itu juga mungkin penambahan nilai informasi ya, yang awalnya mungkin informasi itu cuma bisa digunakan di tempat, tapi karena sudah dialih bentukkan dan digitalkan sehingga untuk akses informasi lebih luas gitu ya Mbak Normalita ya, salah satu contohnya ya. Pak Joko. Pak Joko boleh tanya nggak Pak Joko? Nyablik nih. Pak Joko. Gimana Mbak? Salah Pak Joko pernah cerita perpustakaan juga menyediakan haki Pak ya, penerbitan haki. Oh, gimana haki. Mbak? Hak kekayaan intelektual itu, fasilitas perpustakaan membantu untuk mengurus haki itu. Bisa sharing Pak Joko gimana? Ya itu salah satu fungsi perpustakaan, transformasi kaitannya dengan transformasi perpustakaan itu menambahkan
pelayanan. Jadi kami seperti yang ditanyakan Malina tadi juga melayani kaitannya pengajuan hak cipta buku bagi dosen-dosen. Untuk saat ini yang kami layani adalah hak cipta buku dosen-dosen itu dengan terbit sertifikat hakim. Nah, itu juga untuk memotivasi dosen-dosen supaya menulis itu untuk pelayanan hak cipta buku itu kami gratiskan. Jadi perpustakaan itu menyediakan anggaran untuk menguruskan hak cipta buku dosen sampai dengan terbit sertifikat satu itu. Itu juga include dengan itu penerbitan. Di penerbitan itu yang kami kelola salah satunya adalah melayani sertifikat hak cipta buku, juga melayani di buku itu mau diterbitkan, kita melayout dan sebagainya, kita layani. Setelah itu juga urusan pengajuan dari ISBN juga kami layani. Ibu itu sampai kita kami layani, tapi karena kita itu penerbitannya COVID, ya, jadi cetakannya itu cuma sebatas untuk keperluan koleksi perpustakaan, juga untuk deposit dikirim ke Perpusnas, ke BPAD, dan kalau misalnya dosen yang bersangkutan membutuhkan untuk cetak lebih banyak, itu biasanya ditanggungan oleh dosen yang bersangkutan. Jadi misalnya dosen yang bersangkutan ingin membagikan atau ke mahasiswa-mahasiswanya, itu biasanya dosen yang bersangkutan menambah cetak. Seperti itu, Mbak Nurmalina. Oh, kasih Pak. Ya. Kasih Pak Joko penjelasannya. Balik ke Mbak Loli nih, Mbak Loli. Nanya dong. Ya, teman-teman. Oh loh, monggo, Bu Lili. Ya, apa kabar Li? Salam kangen. Assalamualaikum. Alhamdulillah, sehat ya. Iya, ini untuk narasumber menarik banget. Mungkin aku pengen ikut nanya pengalamannya Mbak Alin, Ayu Alin, sebagai manajer ya, sekian waktu top manajer di perpustakaan UIN Palembang. Itu apa ya pengalaman yang mungkin berkesan banget, atau tips triknya menjadi pemimpin yang transformatif ya, merubah gaya perpustakaan di masa sebelumnya, kan 2 periode ya Mbak Alin ya. Itu yang pertama. Ya, yang kedua tadi kan bicara space ya Mbak Alin ya. Kelihatannya space itu penting banget. Tapi sekarang dengan situasi pandemi atau nanti mungkin pasca pandemi, itu dengan budaya hidup yang baru, kelihatannya kan kalau saat ini kita ngelihat gedung perpustakaan sekian lantai itu kayak mubazir ya, berdebu dan sebagainya gitu. Beli mebeler atau alat-alat apa itu kayaknya sayang gitu. Iya, betul. Penggunaannya kan berkurang banyak gitu. Tapi di satu sisi mungkin juga justru sebetulnya kan masyarakat atau mahasiswa butuh tempat, ke mall nggak bisa gitu ya, ke pasar nggak, ke mall lah ya, ke mall, ke kafe nggak boleh berdekat-dekatan. Mungkin kan di perpustakaan yang luas sebenarnya kita bisa memberi layanan yang memastikan protokol kesehatan itu bisa tetap berjalan. Mereka mungkin butuh belajar atau bahkan mungkin butuh hiburan gitu ya, justru bisa jadi ini gitu ya, bisa jadi ya katakanlah layanan di luar perpustakaan rata-rata sepi gitu kan, semua serba online, tapi mungkin justru perpustakaan bisa jadi tempat yang yang sehat ya, yang saat ini yang nyenengin dan sehat gitu. Itu kepikir aja gitu, karena ngebayangin gedung-gedung perpustakaan yang tinggi itu kosong gitu, kayaknya sedih banget ya gitu. Terus
Terus apa namanya? Ya kenapa enggak gitu? Siapa tahu ada sekian orang, hanya boleh sekian orang dalam satu lantai, misalnya itu bisa diatur gitu. Terus yang mungkin juga jadinya kan sekarang lebih ke layanan ya, mungkin apa sih layanan-layanan yang unggul mungkin atau unik di tempat teman-teman, tadi sebagian udah saya catat malah gitu, yang mungkin bisa kita saling tiru gitu ya, apa layanan yang unggul, yang unik, terutama sekarang masih masa pandemi, tapi kita optimis ke depan ini berakhir gitu. Misalnya kayak e-resources gitu, selama ini kan udah banyak yang membuka aksesnya ya dari vendor itu, yang tadinya hanya di dalam kampus kemudian bisa diakses dari rumah. Cuma mungkin aksesnya pasti ada batasan-batasannya gitu kan. Mungkin teman-teman ada pengalaman yang terutama setelah masuk pandemi kemarin, apa ada pengalaman-pengalaman bagaimana kerjasama dengan vendor gitu, karena saya belum pengalaman. Mungkin ada yang memberi titik aksesnya sangat sedikit gitu sehingga lebih diutamakan dosen misalnya dan sebagainya. Mungkin ada sharing Mbak Dia di UI seperti apa, tadi Pak Azhar cerita juga, teman-teman Mbak Yuni, dan semuanya mungkin punya pengalaman, Mas Roni Rodin, di MK juga, Mbak Dewi mungkin bisa kita sharing gitu. Terima kasih. Ya. Oke, makasih. Langsung aja Mbak Loli ya. Iya Bu, monggo. Ya pengalaman dulu ya, yang pengalaman selama ya ini kalau pengalaman sih saya mimpin perpustakaan itu dari tahun 2014 ke 2020 ya, jadi selama 6 tahun. Kalau dilihat ditanya suka dukanya apa ya, yang paling sulit itu sebenarnya menjalin komunikasi ya, menjalin komunikasi, koordinasi dengan sesama staf perpustakaan. Dan itu juga yang paling kalau saya lihat ya kelemahan mungkin ya. Kelemahan selama saya mimpin itu mungkin kurang controlling terhadap bawahan. Nah, ini terkadang kita terlalu membebaskan dan ya gaya kepemimpinan kan memang beda-beda ya. Ada gaya kepemimpinan otoriter, ada gaya kepemimpinan yang lain. Nah, mungkin yang menjadi catatan bagi saya itu waktu saya mimpin itu kayaknya terlalu membebaskan kalau saya lihat ya, terlalu membebaskan staf itu. Jadi ketika sekarang ada peralihan, sekarang kan ada peralihan ya. Jadi peralihan dari saya ke kepala perpustakaan baru, ini beda benar 180 derajat beda gaya kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan saya yang saya berikan, saya lebih meluaskan ya dengan staf. Sekarang kalau saya sekarang lebih ketat, dan itu nampaknya jadi reaksi tadi ya, jadi reaksi. Jadi ketika ada perubahan gaya kepemimpinan satu dan yang lain, yang sebelumnya kok kalau zaman Bu Alin boleh gini-gini, kok zaman sekarang kok nggak boleh. Nah, gitu itu sebenarnya yang menjadi catatan bagi pimpinan itu ya. Jadi kalau misalnya kita memang boleh bersikap luas atau ini, tapi juga tidak perlu terlalu membebaskan. Jadi tetap kontrolnya itu harus ada di komunikasi. Tapi komunikasi juga harus tetap kita jaga ya, komunikasi antara atas dengan komunikasi ke bawah. Jadi komunikasi antara pimpinan dan juga komunikasi ke bawahan. Jadi bagaimana cara kita berkomunikasi, mengadakan pendekatan ke atasan, dan bagaimana kita berkomunikasi dengan bawahan. Nah, ini jadi tentunya ini perlu skill, perlu pengetahuan ya. Kalau selama ini yang saya rasakan ya mungkin ya itulah kekurangan saya selama ini ya. Mungkin yang dari segi kompetensi juga ya, dari segi keberanian dalam mengambil keputusan itu juga sangat dibutuhkan oleh pimpinan. Tapi keputusan itu tidak merugikan berbagai pihak. Jadi memang kalau orang bilang menjadi pimpinan itu bukan suatu anugerah tapi suatu musibah ya, karena banyak sekali
ujian-ujiannya perlu mental yang kuat, ya perlu ya apapun yang kita lakukan belum tentu orang menganggapnya benar. Nah, itu apalagi kalau kita memang mengerjakan sesuatu yang salah. Itu yang ini. Ya, alhamdulillah sekarang tidak lagi memimpin ya, rasanya lega ya. Tapi itu karena kita perpustakaan, kita masih tetap berada di satu tempat yang sama, di suatu kerja yang sama. Kadang-kadang kita kadang menyesuaikan perasaan kita ya. Kadang visi kita atau cara kita yang kita lakukan selama ini beda dengan yang sekarang. Nah, itu mungkin yang perlu penyesuaian terhadap perubahan dari kalau dulu kita mimpin, sekarang kita jadi staf. Nah, itu yang perlu kita sadari. Tapi intinya ya ini legowo lah. Legowo memang itu batas kemampuan kita dan memang itu yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang sudah kita menerima. Kalau sekarang kita sebagai staf kita menerima atau menuruti daya kemungkinan yang baru ini ya. Jadi kita tidak bisa reaktif, kita harus proaktif. Harus satu visi dengan pimpinan yang ada sekarang, walaupun sebenarnya mungkin kita agak kurang ada yang, tapi kalau kita sekarang posisinya kita mengambil kebijakan, jadi kita mengikuti pimpinan kita. Kalau saya kira itu ya di posisi saya sekarang. Oke, mungkin yang ada tambahkan yang lain teman-teman yang kalau masalah layanan ya masih, kalau di kami masih belum ada yang terlalu spesial ya. Masih ya, kalau sekarang sih di pandemi ya kami sudah buka walaupun dengan protokol kesehatan dan dengan layanan terbatas. Tapi kalau tadi seperti kita melakukan Gojek, belum, masih sebatas WA seperti yang Mbak Ana ceritakan tadi. Kalau WA itu kadang-kadang ada malam WA-nya nanya-nanya, lalu kita jawab. Kalau yang lain belum kita lakukan. Itu saja, mungkin ada yang nambahkan lagi. Mbak Loli, silakan. Tapi dapat gedung baru ya? Gimana? Sudah menyediakan kepala perpus yang baru dengan gedung yang baru. Belum pindah Mbak Ana, Mbak Ina. Mungkin pindahnya mungkin tahun depan kali, awal-awal tahun gedung barunya. Berapa tingkat itu? 4 lantai. 4 lantai, mantap. Jadi gedung baru, kepala pusakanya juga baru. Ya. Saya kira cukup kali ya, karena udah malam juga. Udah ngantuk Loli ya. Cukup aja, Loli. Ya. Weni? Kok cukup aja? Udah jam Mbak, ini tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan Ibu Lilik. Ada sedikit, saya datangnya terlambat ya, jadi nggak bisa mendengarkan narasumber yang hebat ini. Sedih banget saya. Padahal saya ada nunggu-nunggu nih transformasi perpustakaan tuh kayak apa gitu ya. Saya ingin tahu banget lah gitu. Di era sekarang. Terus tadi Bu Lilik ada menyebutkan sayang banget untuk saat ini gedung perpustakaan sampai 4 lantai luas banget tapi nggak ada pengunjung gitu. Agak sedikit mengulik saya, jadi mungkin ada kaitannya juga dengan transformasi ini. Mungkin kita bisa, ini pengalaman saya nggak berpengalaman di perpustakaan udah berapa tahun terakhir ini. Kalau zamannya saya di perpustakaan mungkin udah jauh ketinggalan ya Bu Lilik. Udah jauh banget gitu ya dengan pustakaan-pustakaan hebat saat ini. Tapi saat ini memang saya kebetulan saya megang mata kuliah tata ruang perpustakaan. Nah, jadi itu menarik menurut saya ya. Jadi dengan adanya masa ini, kemana lagi nih orang pergi ke mall nggak boleh, ke pasar nggak boleh. Nah, apa mungkin ini kesempatan atau peluang baik bagi perpustakaan menyediakan tempat-tempat hangout bagi orang-orang atau mahasiswa, khususnya untuk perpustakaan perguruan tinggi barangkali ya Bu ya, menyediakan desain interior, latar belakang, tata ruang perpustakaan yang saat ini mungkin anak-anak itu hobinya selfie dan sebagainya. Mungkin ke perpus nggak boleh juga, Wen.
ke perpus mungkin karena tadi perpusnya ruangannya luas, terus lantainya banyak, ya kita bisa dengan tadi Bu Lilik juga sempat menyebutkan bisa dengan menjaga jarak gitu ya, barangkali tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi selain e-resourcing itu mungkin salah satunya menurut saya bisa seperti mempertimbangkan tata ruang yang bagus gitu untuk perpustakaan itu ini saya aja gitu yang menarik, yang kekinian, yang homey gitu ya, seperti itu ini saya aja, saran saya, maksudnya bukan saran ya, pendapat saya gitu seperti itu. Jadi mungkin peluang untuk kita pustakawan menciptakan tempat-tempat yang bisa anak-anak muda itu datang ke perpustakaan mencari kenyamanan dalam mengerjakan tugas-tugasnya atau dalam menelusuri informasi yang mereka butuhkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Seperti itu pendapat saya. Kembali lagi deh ke Mbak Loli. Ini Pak Azhar kayaknya siap-siap menanggapi nih, saya takut kabur duluan ah. Ya silakan Bu Nurma, Lina ditanggapi atau Bu Lilik ya? Nggak boleh ditanggapi Mbak Loli. Nggak usah ya? Bagus tuh Ya, usulnya. bungkus ya. Ya, Udah mantap itu, udah mantap Mbak Wene. Ya. Ya kalau karena waktu juga udah malam. Awal dibukanya webinar ini tadi ada pertanyaan menarik dari Pak Joko sebenarnya. Apa sih yang secara sederhana pengertian dari transformasi? Aku secara mudahnya bilang gini, transformasi udah berubah gitu. Transformer. Transformer ya. Baru pulang. Ya. Ya mungkin itu ya anak habis pulang. Biasalah emaknya di rumah, anaknya keluar. Ya, terima kasih kepada narasumber kita Bu Nurmalina M-Home sharing-sharingnya. Semoga transformasi yang diuraikan oleh Bu Nurmalina salah satu yang mungkin bisa kita terapin, dan begitu pun dengan maaf ya iklan. Foto dulu Mbak Loli sebelum ditutup. Ya sebelum Oh ya foto. Videonya aktifin dong semua. Aduh, Pak. Ya, kita tutup ke Ustadz Anwar untuk membaca doa atau Ustadz Nafudin nih? Oh, Ustadz Nafudin ya. Ustadz Abdul Napudin. Ustadz Nafudin. Tafadhol ya Ustadz. Ustadz Abdul Napudin. Mas, jaringannya putus, keluar ke Azwar aja. Jaringan beliau kayaknya kurang bagus. Oke, Mas Azwar. Tafadhol Ustadz Joko. Hamdalah langsung. Langsung hamdalah kalau Ustadz Joko mah. Udah tidur ya. Udah Mas Azwar. Tidur. Mas Azwar. Ya, mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum ditutup, saya mohon videonya pada dibuka karena kita akan foto bersama. Mas Azwar. Tapin dulu. Ma. Afrodin. Dewi. Aku hadir kok, belum dapat sertifikat, Mak. Ya, satu. Aku udah dapat aja. Yang nggak hadir dapat, gimana sih? Satu, ulang lagi ya, ulang lagi. Bentar. 1, 2, 3. Yes, terima kasih. Maaf ya jika ada yang penting aku hadir ya, Mak.
Untuk bulan depan itu akan narasumber kita adalah Herianto dari UIN Bandung. Dia akan memaparkan tentang arsip dari masa ke masa. Keren. Juga tahu aja ya. Gunung soalnya jarang-jarang hadir orang. Ini Pak Rodin, peneliti pustakawan harus bicara juga ini. Ya, nanti itu ya. Bulan depan itu jarang hadir. Sekarang turun gunung wajib hadir kita mah. Dan untuk nanti aplikasi yang mau dipakai Meet atau Zoom, kebetulan saya nggak punya langganan Zoom. Nggak usah dipaksa. Langganan dulu ya. Jadi untuk nggak usah dipaksa, pakai ini aja, nggak usah dipaksa. Kalau belum mampu saya Mbak. Iya. Makasih. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Joko. Makasih semuanya. Terima kasih semuanya ya. Mohon maaf.